Sudah apa kabar, gimana ada Mama Bray? Kembali lagi bersama gua di sini bersama si Vespa. Kali ini gua mau berangkat ke kantor menggunakan Vespa, guys. Kayaknya bakal harian nih Vespa dipakai. Kenapa? Karena ternyata sekarang Vespanya pajaknya tuh udah hidup, guys. Thank you banget nih. Gua tadi dibantu sama teman hasil ya Vespa gue udah sekarang udah hidup, jadi udah pede-pede aja deh kalau di jalan, guys. Kalaupun kalian misalkan ada Vespa nih pengen dihidupin pajaknya, gas aja, guys. Sekarang asli ini sekarang kan lagi ada pemutihan tuh, dan ternyata itu sangat ngebantu banget gitu. Ini tuh sebenarnya udah mati di tahun 2017 gitu, jadi dari tahun 2017 hasil sampai sekarang itu udah hampir berapa tahun ya, 2017 sampai 2025 itu ada 8 tahunan ya kan. Tuh, ada 8 tahun kita udah nggak kena pajak, nggak kena denda bro, nggak kena denda. Dan setelah diurus, pajak gue sekarang per tahun tuh di angka 86.000, guys. Murah pisan asli. Dan thank you banget nih buat kawan gua Om Surya. Dia yang udah bantuin, dia yang ngurusin gitu ceritanya sama bro. Gua kan sibuk ya, asik sibuk. Jadi udah gua dibikin aja gitu, dan hasil ya thanks God lah, bisa sekarang udah pede nih gua kalau ke jalan. Mau pergi jauh juga hayu sekarang mah. Iya, udah kangen juga gue pakai Vespa sebenarnya, guys. Dulu masih sering kan aktif gitu pakai Vespa. Nah sekarang, aduh udah jarang sekali. Nah ini momennya nih, lumayan nih sekarang nih. Pajak udah hidup. Bengkel Vespa juga gue teh kemarin baru nyoba ya di daerah ini, daerah rumah gua gitu. Aduh, wah, ya hampir bro. Gue teh panik ini ceritanya. Tahu sendiri ya kan, pengereman Vespa teh Senin dan Kamis. 3 hari Senin, berhenti hari Kamis. Jadi ada momen-momen kayak gitu teh. Aduh, udah hilang bro konsentrasi bro. Kudu bener-bener langsung fokus. Nah, oke, jadi pas kemarin pokoknya dibantu ke Ansi Vespa teh. Ansi sekarang pajaknya udah hidup, jadi udah pede-pede aja. Nah, teman-teman, kalau ada di antara kalian yang mau ngidupin pajaknya, bisa kayaknya tuh. Ya, bilang aja temannya gua gitu. Nanti dibantu lah sama dia. Dan ya sekarang mah bro udah pede lah pokoknya man. Lampu merah prepaid, guys. Kalau sekarang itu di hari Jumat biasanya teh padat banget nih. Kalau udah padat mah guys, ya siap-siap aja ya, emosi rada dikontrol. Lalu apalagi ya, konsentrasi, fokus, dan kesabaran. Ya nggak sih guys, kesabaran teh penting banget nih gitu ya. Gue tadi pagi-pagi teh udah benar-benar harapan gue teh positif lah pokoknya emang menjalani hari ini biar lebih enak aja gitu, udah masih sejahtera hidup teh, bener nggak sih? Ya kan kalau badan kita nyaman, sehat gitu ya, terus pikiran kita positif, kayaknya dalam menjalani hari teh nggak akan terasa berat gitu. Nah pagi ini gue tuh berpikir pingin ya seperti itu gitu. Dan kayak tahu sendiri ya, kalau di jalan mah kadang ada yang ngagokin, terus kadang ada yang bikin rusuh lah atau gimana lah gitu. Ya berharap aja kita masih bisa mengendalikan kedamaian itu, guys. Ini gue pakai jalan pintas, guys. Jadi nanti ini teh keluar ke daerah Kebun Pau.
lumayan lah, mangkas waktu berapa menit gitu ya. Kalau di depannya nggak ini ya, nggak macet. Kalau macet ya sama aja sih sebenarnya. Di sini jalannya soalnya gini, ada ya yang parkir kayak gini kan, terus ya termasuk jalan yang kecil gitu. Jadi kalau ada dua mobil berpapasan tuh harus bisa saling mengalah. Nah, kalau misalkan kita bicara soal mengalah guys, belum tentu loh ada orang yang mau mengalah. Bener nggak sih? Apalagi misalkan ini jalan gua, terus lu mau ngambil jalan gua, sorry ya guys gitu. Nah, di sini momennya, pentingnya kita punya kesabaran tingkat tinggi. Apalagi Bandung sekarang kan macet, jalan kayak gini, terus juga kondisi itu kayaknya, beda gini guys. Nggak tahu ya, akhir-akhir gini kok gue lihat banyak orang-orang yang kayaknya stresnya stres berat bro, asli. Jadi di jalan deh, ketika misalkan mau bertabrakan lah ya, mau saling serempet gitu ya ceritanya mah ya, gara-gara ya naik motor entah ugal-ugalan atau mungkin ngebut parah atau gimana gitu. Itu tuh caci maki, sumpah serapatnya udah kayak gampang sekali gitu. Yang satu udah say sorry, tetap wae digas gitu. Hal ini yang bikin gue tuh sekarang, kenapa ya, what happened gitu, ada apa ayah naon kalau bahasa Jermannya mah. Iya kan, nggak tahu kalian pernah nggak sih ngalamin situasi kayak gitu, udah hampir ribut gitu sama orang dan lu merasa adalah males ribut ya kan, udah cukup, oke, sorry gue yang kalah gitu. Terus ditambahin lagi gitu sampai kita teh menghadapi titik sabar yang tipis gitu. Iya kan, pernah nggak sih ngalamin situasi kayak gitu? Bolehlah share dulu gitu di kolom komentar. Siapa tahu ada juga gitu cara kalian menangani emosi seperti itu kayak gimana. Karena beneran guys, penting banget kita bisa meredam rasa marah itu. Dampaknya itu ke kita itu sangat-sangat enjoyable. Dan kita bisa menjadi value-nya tuh ya, value dari pribadi kita tuh jadi lebih berkelas aja gitu. Nah ini maksud gue Kebon Kawung guys, di belakang itu stasiun kereta api. Nih tiap pagi gue lewatin sini. Kalian kalau yang kangen Bandung gitu, yang ada di luar kota, di luar tanah Pasundan, inilah yuk kita jalan-jalan ya. Lu tontonin aja video gue ini, kita jalan-jalan menikmati indahnya Bandung. Bandung kalau gini indah bray, tapi kalau macet aduh tahu sendiri ya. Tapi kalau gue macet dengan Vespa kayaknya asik-asik aja sih, ada feel yang aduh enak aja lah gitu. Di sini juga tuh sering banget padat sekali jalannya. Ini gue kira motor bajai ya kan bajai ini ya. Sekarang udah banyak teknologi kendaraan tuh udah asik ya. Ini kalau lu beli itu udah nggak akan kepanasan, nggak akan kehujanan guys, asli. Tapi saran gue sih mending beli Vespa sih asli enak bro, pakai Vespa bro, nyaman. Dan ya karena mungkin selera kali ya, lu pakai Vespa tuh feelnya tuh kayak aduh, bukan untuk kebut-kebutan sih memang ya. Lu kalau mau racing mending jangan inilah, jangan beli Vespa. Tapi bisa sih, ada kok Vespa yang kencang gila bro, asli. Tapi kalau untuk harian ya kayaknya enak standaran aja sih, lebih feelnya tuh lebih nyaman gitu. Nah jalan sini juga ini teh ada yang mau lurus ya kan, terus dia ngambil jalan yang mau belok gitu ya. Mungkin kan sibuk ya, padat ya jadwalnya gitu. Jadi ya tahu sendiri kalau kita naik motor kan ya, ada celah kosong, ada celah dikit, digaskeun gitu ya. Kita mah harusnya mah bisa lebih bijak aja lah ya. Bijaknya teh kalau memang ya itu bukan hak kita, jalur kita, jangan diserobot gitu kan. Kalau semua
semuanya punya pikiran yang sama, aduh ada celah kosong, terus dimasukin, malah repot ya kan, malah stuck bro. Berapa kali kasus kayak gitu tuh, yang jalur kiri ngambil ke kanan, yang di kanan ngambil ke kiri gitu, alhasil ya bentrok keduanya, nggak bisa maju bray. Tapi begitulah kehidupan ya guys. Kalau kita nggak bisa bawa diri kita bakal jadi sama kayak mereka gitu. Ya kalau lu sekarang udah punya pemikiran, punya kesadaran, setidaknya kita bisa ya menerapkan si rasa bijaksananya itu loh guys, ketika di jalan. Kita tidak mengganggu pengendara yang lain, dan mereka yang punya hak jalan tuh ya udah nyaman aja dengan jalannya sendiri gitu kan. Kita juga sama-sama bayar pajak ya kan, apalagi ini gue juga udah bayar pajak guys ya, jadi tolong ya. Kita coba gas dulu dah. Aduh kangen banget soal ini guys. Enak banget. Nah ini ngeremnya yang gue panik pak. Enggak sih, ini udah sehat nih. Gue dibawa ke bengkel yang tadi gue cerita tuh yang dekat rumah. Baru banget gue tahu di situ ada bengkel Mas Eko namanya. Wah rekomendasi lah. Jadi gue deh kalau Vespa ada dua guys. Ada bengkel Om Ruli ya di daerah dekat tol tuh Sukaraja. Satu lagi Mas Eko daerah Cetepus dekat kuburan pokoknya. Kalau Mas Eko masuk ke kuburan, bukan masuk ke kuburan ya, maksudnya masuk ke area pemakaman gitu lah. Dan tempatnya cozy lah, maksudnya enak nyaman. Terus si Mas Eko nya juga gila, tidak pelit ilmu, asli untuk mengedukasi pasien-pasiennya. Itu asik banget sih. Om Ruli juga asik tuh. Ini gue pertama langsung ditangani sama Om Ruli. Solusinya kayak gimana? Dikasih solusi yang win-win solution. Nyaman lah, asik. Dan ya gue rekomendasi sih kedua bengkel itu guys. Jadi kalaupun kalian misalkan orang Bandung bingung nih bengkel mau servis di mana, kedua itu deh. Kalau mungkin lo komen aja ya, nanti gue kasih tahu. Tapi sebenarnya di Google Maps juga udah ada sih. Sekarang gue udah lama kali ya nggak terbiasa pakai Vespa, jadi overtaking itu susah banget. Jadi overtaking Vespa itu di sebelah kiri ya guys. Masih ada yang nggak tahu ya, nanti lah gue tunjukin tutorial naik Vespa kayak gimana. Kemarin sempet gue bikin video cara buka kunci lehernya kan. Nah nanti gue cara apa ya mengendarai Vespa guys, karena ternyata nggak semua orang tahu si Vespa ternyata personality-nya di sebelah kiri gitu, di tangan gitu. Itu sih yang bikin unik ya Vespa ya. Siapa tahu aja kalian ada yang tertarik gitu ya, ikutin pakai Vespa gitu. Nyaman bro, asli lu harus cobain deh. Untuk menikmati indahnya kota, mungkin di tempat tuh pemandangannya bagus gitu. Dan menurut gue ya, lu foto pakai Vespa juga asik bro. Asik ya, itu tuh menurut gue sih. Makanya kalau misalkan lo ada tertarik gitu beli Vespa, gas lah bro sekarang bro. Terus lagi ada pemutihan pajak lumayan itu, hidupin pajaknya ya kan. Wah udah pede-pede aja tuh pasti tuh.